Sung Jinwoo dan hunter lainnya dalam raid kali ini terjebak dalam sebuah dungeon. Sekarang Sung Jinwoo dihadapkan dengan Raja Elf S dan seluruh pasukannya. Raja Elf berkata, ada satu orang kuat di antara para sampah. Jinwoo menjawab, siapa yang kau bilang sampah? Sontak Raja Elf terkejut, kenapa Jinwoo bisa paham bahasanya? Bahkan Jinwoo sendiri baru sadar kalau dirinya bisa mengerti bahasa mereka. Kau cukup mengagumkan untuk bisa mengerti bahasa kami. Aku akan perkenalkan elf yang tadi menyerang kalian. Kau pasti mengenalnya. Dia ingin bertarung denganmu. Belum sempat Raja selesai bicara, kepala elf itu sudah terlepas dengan satu tebasan kecepatan Jinwoo. Di sana Jinwoo berkata, kau terlalu banyak bicara. Raja hanya tersenyum. Jinwoo lalu menyerang dengan dagger, tapi berhasil ditangkis. Raja itu melihat Jinwoo dengan sorot mata yang berbeda. Ia berkata, meski kau bukan manusia, kenapa kau berada di pihak manusia? Di kepala kami para monster, ada suara yang terus-menerus menyuruh kita untuk membunuh para manusia. Dan aku tidak mendengar suara itu saat melihatmu. Jinwoo bingung dan berkata dalam hati, suara itu apa sama dengan perintah sistem? Apa maksud mereka? Apa aku bukan manusia? Raja Elf berkata lagi, kita berdua tidak perlu bertarung. Aku tidak ingin ada korban yang sia-sia. Serahkan manusia di belakangmu dan aku akan mengampunimu. Sontak Jinwoo murka mendengarnya. Ia berkata, aku ingin bertanya juga padamu, siapa sebenarnya kalian? Dari mana asal kalian? Dan alasan apa yang membuat kalian ingin membunuh manusia? Saat Raja Elf ingin menjawab, tiba-tiba dalam pikirannya dikaburkan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Jinwoo menyadarinya, ia terus berpikir tentang hal ini. Raja Elf lalu memberikan penawaran terakhir. Jinwoo jelas menolaknya. Jadi kau ingin berpihak pada manusia, kau akan menyesal jika harus bertarung dengan kami. Jumlah pasukanku menang banyak darimu. Jinwoo dengan santai menjawab, apa yang kau bilang dengan jumlah? Keluarlah. Para prajurit bayangan keluar dari bayangan Jinwoo. Hunter yang lain kaget dengan kemunculan prajurit bayangan. Satu hunter sampai gemetar dan berkata, siapa kau sebenarnya Sung Jinwoo? Kedua pasukan saling bertarung. Bayangan beruang datang menyerang. Pertarungan seni terjadi. Bayangan dihancurkan, tapi terus beregenerasi dengan cepat. Sebagian elf dikalahkan. Pertempuran terlihat cukup seimbang. Jinwoo dari jauh berkata, raja itu terlihat kuat. Aku ragu untuk melawannya meski berdua dengan Igris. Aku butuh lagi satu prajurit petarung yang kuat. Jinwoo melihat pedang dan melemparnya ke tubuh Kim Chul yang sedang pingsan. Kini Raja Elf dan Jinwoo saling berhadapan. Namaku Baruka. Siapa namamu? Aku Sung Jinwoo. Pertarungan mereka dimulai. Jinwoo mengeluarkan dagger dan melompat. Satu tebasannya berhasil dihindari oleh Baruka. Serangan cepat Jinwoo dilancarkan, tapi dengan mudah ditangkisnya. Satu lagi dagger dikeluarkan dan menyerang. Lagi-lagi Baruka berhasil menangkis. Baruka balik menyerang. Tubuh Jinwoo ditendang dengan lututnya hingga terlempar jauh. Penyihir bayangan membantu. Mereka mengeluarkan api dan menyerang tubuh Baruka. Dan di sisi lain, Kim Chul sudah sadar. Ia masih diliputi amarah kepada Jinwoo. Ia lalu mengambil pedang yang berada di dekatnya. Ia berniat ingin membunuh Jinwoo. Serangan api tidak mempan kepada Baruka. Dari kepulan asap Baruka keluar. Ia berlari dan akan menyerang Jinwoo dari arah depan. Dan kini, dari arah belakang, Kim Chul juga menyerang Jinwoo. Jinwoo lalu berkata, aku sudah menunggu saat ini Kim Chul. Igris keluarlah. Dengan sekejap Igris keluar. Dan pedangnya tertancap di tubuh Kim Chul. Kim Chul di ujung kematiannya berkata, sialan kau Sung Jinwoo. Kim Chul lalu tewas di sana. Baruka berhenti dan tersenyum melihat kejadian itu. Kau manusia yang menarik Sung Jinwoo. Baruka kembali menyerang. Igris melawannya. Di sela pertarungan, Jinwoo menghampiri tubuh Kim Chul yang sudah mati. Di sana ia berkata, bangkitlah. Terdengar suara meraung dengan aura hitam yang besar keluar dari tubuh Kim Chul. Sebuah tubuh yang besar, memegang sebuah tameng dan kampak berukuran besar. Kim Chul berhasil diekstrak. Jinwoo kagum dengan bayangan Kim Chul. Ia lalu berkata, namamu sekarang Iron. Cahaya merah dikeluarkan dari dalam tubuh Iron. Sebuah skill bernama Taunting Cry dipakai. Baruka terkena efeknya yang membuatnya berhasil terprovokasi. Igris telah tumbang oleh Baruka. Baruka menyerang lagi. Iron berhasil menahan serangannya dengan tameng. Iron menyerang balik. Baruka berhasil menghindar. Igris dibangkitkan lagi dan melompat dari arah belakang Iron. Dan di sisi lain, Jinwoo juga bersiap menyerang. Igris menghunuskan pedangnya. Jinwoo berhasil melukai Baruka. Skill paralisis diaktifkan. Skill blade juga diaktifkan. Baruka kuat. Efek Dagger Saka berhasil dibatalkan. Jinwoo terdiam dan berkata, kau sangat kuat, tapi lihatlah dirimu sekarang. Pasukanmu tidak ada yang tersisa lagi. Kau kalah jumlah sekarang. Baruka semakin murka. Ia kembali menyerang. Jinwoo melempar daggernya ke arah jauh. Baruka berkata, kau melempar dengan payah. Skill Dominator Touch diaktifkan. Dagger yang dilempar kini berbalik arah ke tubuh Baruka dan berhasil mengenai tangannya. Dengan cepat Iron memegang tubuhnya. Para penyihir dari arah jauh membantu dengan serangan api. Baruka terlalu kuat. Ia berhasil lepas dari Iron dan tidak terluka dengan api penyihir. Baruka semakin murka dan berubah wujud. Skill Steel diaktifkan. Dengan tubuh tidak terlihat, dengan cepat Jinwoo menebas perut Baruka.
Baruka belum kalah, tangan Jinwoo dicengkram. Tapi dengan cepat, Iron dibangkitkan lagi, dan dari arah belakang Iron muncul, dan siap menyerang dengan kampaknya. Baruka tersempat menghindar, dan akhirnya serangan terakhir Iron berhasil menumbangkan Baruka. Pesan dari sistem muncul, bos dungeon ini telah dikalahkan, levelnya naik. Para hunter yang lain kaget dengan hasil pertarungannya. Mereka berkata, pertarungan apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Walaupun Baruka sudah mati, Iron terus menyerangnya. Jinwoo heran dan berkata, sudah hentikan Iron. Dalam hatinya Jinwoo berkata lagi, walaupun sudah menjadi bayangan, kelakuanmu tetap sama. Iron menatap Igris. Igris merasa aneh dengan Iron. Iron menatap juga para prajurit. Di sana Iron berteriak. Para prajurit lain malah ikut berteriak. Jinwoo merasa ini adalah hal yang lucu. Gerbang dari dungeon lalu terbuka. Jinwoo dengan senang lalu berkata, ayo kita kembali pulang. Para hunter lain merasa terharu karena mereka tak percaya mereka bisa keluar hidup-hidup dari gerbang merah. Jinwoo lalu menghampiri mayat Baruka. Mereka yang menunggu di luar sudah menunggu sampai jam 3 pagi. Itu berarti sudah 1 minggu para hunter berada di dalam dungeon. Tidak berselang lama, tiba-tiba gerbang merah di hadapan mereka berubah seperti sedia kala. Yonho merasa senang dan berkata, kau memang hebat Kim Chul. 3 orang anggotanya terlihat keluar dari gerbang, disusul oleh Song Yi dan Sung Jinwoo. Han senang dan berkata, seperti dugaanku, Jinwoo memang hebat. Yonho heran, kenapa tidak ada lagi yang keluar? Ia lalu berkata, di mana keberadaan Kim Chul? Hejin menjawab, hanya kami yang selamat. Sontak Yonho heran, karena ia tahu yang selamat hanya hunter yang lemah. Dalam hatinya ia berkata, apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Apa Sung Jinwoo yang sudah mengalahkan bos? Jinwoo lalu mengabaikan Yonho dan mengajak Song Yi pulang. Dengan tegas Yonho bilang, tunggu, ayo bicara sebentar. Jinwoo lalu melepaskan tangan Yonho dari pundaknya. Jinwoo berkata, aku lelah. Jika ada yang ingin kau tanyakan, tanya saja kepada anggotamu. Yonho marah dan berkata, aku sudah kehilangan 9 anggotaku. Sebagai ketua guild, aku berhak bertanya kepadamu. Jinwoo menatapnya dan berkata, aku sudah menyelamatkan 3 orang anggotamu. Seharusnya kau berterima kasih dulu sebelum marah. Yonho menurunkan amarahnya dan berkata, kau benar, aku minta maaf. Jinwoo dan Song Yi lalu pergi. Yonho bertanya kepada Hejin, kenapa dia terlihat begitu kesal? Hejin menjawab, aku tidak tahu, tapi saat di dalam dungeon, ia mengucapkan sesuatu 3 kali di dekat mayat bos. Setelah itu dia terlihat kesal. Han ikut bicara, mungkin dia lelah. Sebenarnya dia orang yang baik, aku sudah mengenalnya. Yonho lalu berkata kepada Han, dia kuat, aku merasakan auranya. Jika kau bisa, sesegera mungkin ajak dia bergabung, aku mendukungmu secara penuh. Jinwoo di dalam mobil terus berpikir kenapa ia gagal mengekstrak Baruka. Mungkin karena perbedaan kekuatan yang jauh. Tapi aku beruntung bisa mendapatkan daggernya. Sebuah dagger baru pun didapatkan. Nama dagger ini Baruka. Senjata ini mempunyai efek sihir peringan tubuh yang membuat penggunanya bertambah kuat dan lincah. Sung Jinwoo mengantar pulang Song Yi. Di sana, Song Yi lalu berterima kasih kepada Jinwoo dengan raut wajah yang memerah. Setelah itu Jinwoo pergi dan ingat kalau siang ini ada jadwal raid bersama Jinho. Siangnya Jinho menjemput Jinwoo untuk melakukan raid. Seperti biasa, Jinho memakai peralatan super mahalnya. Mereka berdua lalu menjemput juga Song Yi di kediamannya. Song Yi datang dengan penampilan barunya. Sepertinya sekarang Song Yi menaruh hati kepada Jinwoo. Mereka berdua ngobrol tentang raid semalam. Jinho tidak mengerti dan berpikir mereka semalam sudah berkencan. Mereka lalu melakukan raid dan masuk ke sebuah dungeon. Seperti biasa, hanya Jinwoo dan Jinho yang masuk. Sekarang Jinwoo bertarung bersama para prajurit bayangannya. Jinho kaget karena ia baru pertama kali melihatnya. Jinwoo lalu berkata, sekarang kau tidak perlu repot-repot menambang kristal. Mereka bisa melakukan semuanya. Jinho dengan lemas menjawab, aku sekarang benar-benar tidak berguna. Jinwoo hanya tersenyum. Sekarang kita masuk ke kehidupan hunter di Amerika. Sekelompok hunter tengah raid di dalam dungeon rank A. Seorang hunter rank A bernama James panik karena semua anggotanya telah tumbang. Mereka sekarang dihadapkan dengan seorang manusia misterius berambut panjang dengan otot yang besar. Hunter itu berkata, itu pasti monster tipe manusia. Aura kekuatannya mengerikan, hampir setara dengan satu dungeon ini. Aku tidak punya kesempatan untuk hidup jika diserangnya. Sosok itu lalu bicara, tenanglah, aku juga manusia, dan aku tidak membunuh anggotamu. Aku hanya membuatnya pingsan. Aku ini orang Korea, kau mungkin tidak mengerti bahasaku dan menganggapku monster. Aku sudah lama terjebak di dalam dungeon. Sekarang aku hanya ingin pulang. Dengan takut, hunter itu lalu membawa sosok ini keluar dungeon. Di sebuah departemen hunter di Amerika yang berada di kota Washington, pria tersebut kini telah diborgol dan dikunci di ruangan penyidikan. Para petinggi departemen berkumpul di sana. Seseorang lalu berkata, aku tidak paham bahasanya. Yang aku tangkap, dia adalah hunter dari Korea yang terjebak di dalam dungeon selama 10 tahun. Namanya Sung Il-hwan. Dan dia tidak tahu juga kenapa bisa tiba-tiba berada di Amerika. Petinggi itu lalu menjawab, kekuatannya sangat gila. Kota ini bisa dalam bahaya. Kemungkinan dia monster dengan ingatan manusia. Kita harus melakukan interogasi lebih dalam.
Kita akan meminta bantuan seorang hunter dari scavenger bernama Hwang Dong-soo. Dia adalah orang Korea, jadi akan mudah dalam berkomunikasi. Mungkin dia sudah selesai dengan urusannya di Korea dan akan segera kembali ke Amerika. Kita nanti bisa tahu apakah sosok ini monster atau manusia. Dan di sisi lain, Dong-soo kini berada di bandara untuk kembali ke Amerika. Ia kesal dalam hatinya berkata, sial sekali, hama yang akan kubunuh malah terjebak di gerbang merah. Dia pasti sudah mati. Aku akan kembali saja ke Amerika. Kembali ke cerita Jinwoo. Kali ini, ia sedang bersama Jinho di sebuah restoran. Mereka merayakan keberhasilan karena telah menyelesaikan 20 raid. Jinwoo bertanya, sekarang, apa rencanamu ke depannya? Jinho menjawab, sekarang aku sudah mempunyai syarat untuk membentuk sebuah guild. Aku akan berbicara dengan ayahku, agar dia mau memberikan proyeknya untuk membentuk sebuah guild. Persetujuan dari ayahku akan menentukan ke depannya. Dalam hatinya Jinwoo berkata, sekarang semua urusan sudah selesai, tidak ada waktu untuk berkeliaran. Aku akan menyelesaikan ini. Jinwoo memegang sebuah kunci, di mana kunci itu untuk membuka gerbang istana iblis. Ia berniat untuk menyelesaikan misi ini. Ia lalu berkata kepada Jinho, aku akan menghilang untuk sementara waktu. Ada tempat yang harus kukunjungi. Jinho menjawab, aku tidak ingin mengganggumu lagi. Jika aku kau anggap pengganggu, bilang saja. Aku senang bisa kenal denganmu. Aku mempunyai seorang kakak, tapi tidak pernah dekat. Aku senang saat bersamamu. Kau sudah kuanggap sebagai kakakku sendiri. Jinwoo merasa kaget mendengar itu. Ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan menganggapmu sebagai adikku juga. Keesokan harinya, Jinho menemui ayahnya. Jinho lalu berkata, aku sudah mendapatkan lisensi untuk bisa membuat guild. Ayah bisa melihat rekap perjalanannya. Dalam hatinya Jinho berkata, semoga ayah akan memilihku daripada kakakku untuk proyek ini. Ayahnya berkata, kita sekarang kedatangan seorang tamu. Ia adalah hunter yang selamat dari peristiwa gerbang merah kemarin. Ia selamat karena ada Sung Jinwoo di sana, dan ayah sudah tahu kehebatan Sung Jinwoo. Ayah juga heran karena melihat nama Jinwoo ada dalam tim Redmu. Dalam hatinya Jinho berkata, sial, sekarang terasa sulit. Ayah pasti akan tahu kalau aku hanya menemani Jinwoo bertarung. Ayahnya lalu berkata, kamu bisa mendapatkan lisensi guild karena bantuan besar dari Sung Jinwoo. Apa kamu mengakuinya? Jinho mengakuinya dan berkata dengan tegas, aku memang dibantu olehnya, tapi kumohon, berilah aku kekuasaan untuk mengelola guild ayah nantinya. Ayahnya terus berpikir, tak lama ia bilang, baiklah, aku memberimu hak penuh untuk proyek ini. Walaupun ayah sedikit kecewa, ayah sudah melihat tekadmu. Terlalu beresiko juga jika harus dikelola oleh orang luar. Kau bisa memulai proyek ini. Apa kamu bisa membawa Sung Jinwoo bergabung dengan guild kita? Selain dia, ayah juga mengincar 2 hunter rank S lainnya. Semoga kau bisa mengajak semuanya bergabung. Aku akan melakukan yang terbaik, ucap Jinwoo dengan penuh semangat. Kembali ke cerita Jinwoo. Setelah dirasa cukup perbekalannya, Jinwoo kini berencana untuk memasuki gerbang iblis. Ia pamit kepada Jin Ah dan berkata, aku akan pergi selama seminggu, kau jangan mencariku. Tanpa berpikir panjang, Jinwoo langsung menuju gate tersebut yang ada di tengah perkotaan. Kunci untuk membuka gerbang istana dikeluarkan. Jinwoo masuk ke dalam dungeon. Gerbang istana iblis kini sudah terbuka. Pesan dari sistem muncul, berisikan, misi kali ini adalah misi bertahan hidup. Setelah melalui gerbang, Jinwoo kini tengah berada di sebuah lorong layaknya istana dengan patung-patung iblis di sampingnya. Misi kali ini adalah berburu iblis dan mengumpulkan jiwanya. Total 10.000 jiwa iblis yang harus ia kumpulkan. Hadiah yang menarik akan diberikan jika berhasil menyelesaikan misi. Pertama, player akan diberikan item yang ada di store secara gratis. Kedua, bonus poin status. Dan yang ketiga, hadiah rahasia. Jinwoo berkata, hadiah yang bagus, tapi tingkat kesulitannya pasti tinggi. Jinwoo terus berjalan melewati lorong. Setelah melewatinya, kini Jinwoo tengah berada di sebuah kota berapi dengan bangunan yang sudah runtuh dan api yang masih berkobar. Sekelompok iblis sudah menyambut. Jinwoo berkata, aku sudah siap. Jinwoo mulai menyerang mereka. Tampaknya iblis ini rank rendah. Dengan mudah Jinwoo mengalahkannya. Jinwoo terus bertarung tanpa henti. Jumlah jiwa yang ia dapatkan terus bertambah. Seluruh iblis di area ini tanpa perlawanan berarti berhasil dibersihkan Jinwoo. Ia lalu berkata, iblis di sini tidak terlalu sulit, tapi aku berhasil naik 1 level dengan cepat dibandingkan dengan dungeon biasanya. Ini kesempatan yang baik untuk terus menaikkan levelku. Rankku yang sekarang mungkin sedikit lagi rank S. Sebuah item lalu didapatkan Jinwoo bernama Entry Permit atau surat izin untuk masuk ke lantai selanjutnya. Dalam misi kali ini tidak hanya ada 1 area, tapi terdapat 100 area yang dibedakan berdasarkan lantai. Setiap lantai terbuat dari dunia yang berbeda. Semakin tinggi lantai, semakin tinggi level iblis yang harus dihadapi. Dan di setiap lantainya, seorang iblis akan memegang sebuah entry permit. Tanpa entry permit, player tidak bisa naik ke lantai selanjutnya.
Jinwoo sudah mendapat entry permit untuk masuk ke lantai 2. Sebuah cahaya terang terlihat. Itu adalah lantai kedua. Jinwoo berkata, satu tipe monster keluarlah. Bayangan beruang es muncul. Jinwoo menaikinya dan berkata, ayo kita pergi ke lantai berikutnya. Belum sempat maju, Jinwoo dihadang oleh 3 iblis. Ini menyebalkan, majulah. Bayangan beruang melawan 3 iblis. Dengan tubuh dan kekuatan yang besar, 3 iblis yang dihadapinya dengan mudah ditumbangkan. Jinwoo terkesan dan berkata, kekuatanmu hebat, kau besar dan kuat. Mulai sekarang, namamu adalah Teng. Jinwoo memasuki lantai 2. Monster yang ia hadapi mulai berbeda level. Seiring ia bertarung, skillnya terus meningkat. Dominator Touch naik level. Semua monster di lantai 2 berhasil dibersihkan. Selesai pertarungan, Jinwoo berkata, aku tidak akan bisa menyelesaikan 100 lantai dalam waktu seminggu. Ini akan sulit, energiku bisa habis, walaupun aku mudah mengalahkan para iblis. Lantai demi lantai berhasil ia lalui dengan mudah. Jumlah jiwa yang terkumpul semakin banyak. Jinwoo kini tiba di lantai 51. Sesampainya di sana, Jinwoo dihadapkan dengan bos iblis di lantai ini. Tubuhnya besar dan terlihat kuat. Pasukan yang melindunginya juga bukan level yang rendah. Kini Jinwoo dan pasukan bayangannya harus berhadapan dengan mereka. Jinwoo lalu berkata, bos iblis yang duduk itu terlihat berbahaya. Aku harus menyingkirkannya dulu. Majulah. Prajurit bayangan memulai serangannya. Bayangan penyihir menyerang dengan api dari arah jauh. Pasukan iblis rendah berhasil ditumbangkan. Para iblis kelas menengah tidak mempan dengan api penyihir. Jinwoo lalu berkata, Igris, Iron, kalian selesaikan sisanya. Iblis itu mulai menyerang. Iron menahan dengan tameng. Igris dengan pedangnya membelah tubuh iblis menjadi 2. Skill diaktifkan. Jinwoo mendekati bos iblis. Dengan tubuh yang tidak terlihat, ia berkata, iblis itu tidak bergerak. Ini akan mudah. Jinwoo berkedip. Bos iblis sudah menghilang. Jinwoo kaget dengan pergerakan gila tersebut. Bos itu bergerak mendekati prajurit bayangan. Kekuatan dan kecepatannya dengan mudah menghancurkan prajurit bayangan Jinwoo. Iron yang kuat tumbang. Igris tak berdaya melawan. Jinwoo dengan cepat mendekati iblis tersebut dan memberikan satu pukulan ke tubuhnya. Iblis itu terlempar jauh. Jinwoo sampai kaget. Ia baru sadar status strength-nya telah banyak ditambahkan. Ia berkata, aku beruntung, tapi aku tidak yakin bos itu akan langsung kalah. Iblis itu kuat. Dengan tubuh yang terkapar, sebuah skill bernama Wrath digunakan. Cahaya besar keluar dari tubuhnya. Itu adalah skill untuk menambah kekuatan sebanyak 50% dan indera untuk merasakan rasa sakit berkurang. Iblis itu berdiri lagi dengan kekuatan yang bertambah. Iblis itu datang menyerang. Kecepatannya bertambah gila. Jinwoo panik dan berkata, Iron, lemparkan tamengmu. Iron dengan cepat melemparnya. Jinwoo berhasil menangkapnya. Iblis datang, beruntung dengan cepat, Jinwoo berhasil menahan serangannya dengan tameng Iron. Ledakan besar terjadi. Satu hantaman lagi diberikan. Tanah yang diinjak Jinwoo hancur berkeping. Ia di situasi yang sulit. Aku harus mencari celah. Iblis mengangkat senjatanya dan bersiap menghantam lagi. Ini celahnya. Jinwoo dengan cepat melompat. Kini ia berada di udara. Iblis itu menyadari pergerakan Jinwoo. Dengan super cepat merubah arah serangannya. Kini serangannya siap menghantam tubuh Jinwoo. Jinwoo panik dan berpikir cepat. Skill Dominator Touch diaktifkan pada iblis. Tubuh Jinwoo berhasil terdorong. Ia pun berhasil menghindari serangannya. Jinwoo berkata, hampir saja aku mati di sini. Serangan yang menakutkan. Wajah iblis sedikit hancur. Jinwoo berpikir, ini celahnya. Aku hanya bisa mengincar kepalanya. Tapi gerakannya sangat cepat. Aku harus membuat situasi di mana iblis tidak bisa menghindar. Jinwoo lalu melihat gedung yang hampir roboh. Aku punya rencana. Jinwoo segera berlari. Iblis mengejarnya. Bagus, iblis itu mengejarku. Skill spin diaktifkan. Dengan cepat, Jinwoo naik ke gedung tersebut. Dari atas, Jinwoo berkata, kau tidak bisa menghindari ini. Jinwoo lalu menghancurkan bangunan yang hampir roboh. Bersama dengan reruntuhan gedung, Jinwoo bergerak menyerang. Iblis itu tak bisa menghindarinya. Satu tebasan dengan daggernya berhasil melukai iblis. Iblis makin murka. Jinwoo melompat dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Iblis itu kini tak mampu melawan lagi dan berhasil ditumbangkan. Setelah mengalahkannya, Jinwoo mendapatkan hadiah spesial dari iblis ini. Pertama, ia mendapatkan sebuah item bernama Demon Monarch Earring, di mana itu adalah sebuah anting. Item ini bisa menambah kekuatan dan kelincahan, dan item ini merupakan satu dari 3 set Demon Monarch. Kedua, ia mendapatkan item bernama World Trees Fragment, sebuah kayu yang berasal dari pohon dunia, yang di dalamnya terdapat kekuatan sihir yang tinggi. Ketiga, ia mendapatkan item berupa bola sihir. Itu adalah sebuah bola yang secara khusus hanya bisa digunakan oleh penyihir. Item itu akan menggandakan kekuatan sihir berkali-kali lipat. Dan item terakhir yang ia dapatkan adalah 2 buah tanduknya. Para prajurit bayangan Jinwoo juga sudah membersihkan seluruh pasukan iblis di lantai ini. Igris seperti biasa mempersembahkan kepala musuh yang dikalahkannya. Iron tak mau kalah, ia membawa mayat bos, dan dengan sombong pamer kepada bayangan yang lain. Jinwoo geleng-geleng kepala dan bilang, aku yang sudah mengalahkannya, Iron.
Jinwoo lalu memberi bola sihir itu pada bayangan penyihirnya. Ia berkata, cobalah tembak gedung itu dengan sihir api menggunakan bola ini. Sebuah bola api berukuran besar dihasilkan. Ledakan yang besar berhasil menghancurkan gedung itu hingga berkeping. Jinwoo terkesan dan berkata, item ini bisa membuat pengguna sihir menjadi gila. Di sisi lain, Ahan bersama Hee-jin semakin gencar untuk merekrut Jinwoo. Mereka berdua mendatangi kediamannya, tapi sayang, mereka tak berhasil bertemu dengan Jinwoo. Salah satu tetangganya bilang, saya kurang tahu, tapi akhir-akhir ini saya belum melihatnya lagi. Hee-jin juga berkata, aku sudah tahu ini dari Song-i, aku sering berkomunikasi dengannya. Song-i dapat berita dari adiknya Jinwoo, kalau Jinwoo pergi bersama temannya, tapi aku tidak tahu akan berhari-hari. Ahan menjawab, aku ini seorang pengawas hunter. Aku mempunyai akses untuk melacak para hunter. Dan menurut pelacakan, Jinwoo terakhir kali terlihat berada di kota. Tidak ada juga tanda keluar negeri atau berbelanja. Ini aneh. Aku benar-benar penasaran kemana dia sebenarnya. Sekarang, kita masuk kembali ke situasi di Amerika. Di ruang penyidikan, sosok misterius bernama Sung Il-hwan sekarang sudah duduk di meja penyidik bersama Dong-su. Dengan sombong, Dong-su berkata, hebat, ada monster yang bisa berbicara bahasa manusia, dan kau juga orang Korea. Aku sudah bilang, aku ini manusia. Kalau kau tidak percaya, kita bisa tes DNA. Tetap saja, kami harus mengawasimu. Kau bisa saja monster yang menyamar menjadi manusia. Kalau kau mau bekerja sama, ini akan menguntungkanmu. Sekarang nasibmu ada padaku. Aku bisa menentukan, kau itu seorang hunter atau monster. Jawab saja pertanyaanku. Apa kau sudah mati di dalam dungeon atau bertahan hidup selama 10 tahun? Ataukah kau ini seorang mayat hidup? Aku ini manusia. Dong-su kembali bertanya, apakah bisa seseorang yang mati di dalam dungeon bisa hidup kembali seperti dirimu? Dalam hatinya Dong-su bilang, kalau bisa, kakakku juga mungkin bisa hidup lagi. Tuan Sung berkata, tidak mungkin yang mati bisa hidup kembali. Sekarang, aku juga akan bertanya satu hal kepadamu. Dengan arogan Dong-su menjawab, akulah yang berhak bertanya, kau diam saja. Tuan Sung melanjutkan perkataannya, dengarkan aku sekarang. Dungeon, gate, monster, semua itu hanyalah awal dari perang yang sesungguhnya. Di antara mereka ada bencana terhebat yang baru saja terbangun dari tidurnya. Tujuanku sekarang untuk menghentikan bencana tersebut. Apa yang kau maksud dengan bencana itu? Aku tidak bisa menjawabnya. Dong-su terkesan meledek. Manusia yang datang untuk menghentikan bencana, tapi tidak bisa memberitahu bencana yang dimaksud. Kalaupun itu benar terjadi, akan mudah jika semua hunter bekerja sama. Tuan Sung menjawab, jumlah tidak bisa menandinginya. Pasukan manusia hanya akan menjadi bidak jika melawan. Kau yang lumayan kuat seharusnya sudah tahu masalah ini. Dong-su ngegas, apa yang kau bilang dengan lumayan? Berani-beraninya kau meremehkanku. Sudahlah, tidak ada gunanya lagi berurusan dengan orang sepertimu. Sekarang aku akan memeriksa profilmu. Dong-su melihat profilnya. Namamu Sung Il-hwan. Pada zamanmu kau hebat juga sebagai seorang hunter. Kau kuat. Istrimu bernama Park Kyun-hee. Kau mempunyai 2 orang anak. Dong-su kaget melihat nama yang tertulis. Ia lalu bertanya, siapa nama anakmu? Putriku bernama Jin-ah dan putraku bernama Sung Jin-woo. Dong-su tersenyum. Aura kekuatannya dikeluarkan. Dalam hatinya Dong-su berkata, ini kesempatan kedua yang diberikan Tuhan. Tuan Sung heran dan berkata, apa-apaan ini? Baiklah, aku sudah memutuskan kamu adalah seorang monster. Dong-su memfitnah Tuan Sung. Ia teringat urusan pribadinya dengan Jin-woo. Akan kukatakan sesuatu. Aku sudah tahu dengan baik keadaan anakmu. Anakmu sekarang telah mati. Sontak Tuan Sung kaget. Mereka kini saling menatap dan mengeluarkan aura kekuatan masing-masing. Kita kembali ke perjalanan Sung Jin-woo. Setelah melewati beberapa lantai selama berhari-hari, kini ia tiba di lantai 75. Area kali ini adalah sebuah kuburan yang merupakan daerah kekuasaan dari pasukan mayat hidup. Sekarang di hadapan Jin-woo sudah siap menyerang pasukan mayat hidup yang berjumlah ratusan. Seorang bos iblis bertipe penyihir memimpin pasukan mayat hidup ini. Iblis itu bernama Metus. Iblis ini seorang necromancer. Para pasukan mayat hidup mulai menyerang. Di sana Jin-woo berkata, Igris, Iron, buatlah aku sebuah jalan. Igris dan Iron maju memimpin prajurit bayangan yang lain. Igris menyerang secara brutal. Iron tak terkalahkan. Prajurit bayangan lain semakin kuat dan dengan mudah ratusan mayat hidup bisa ditumbangkan. Jin-woo kini berdiri tepat di atas bos iblis. Ia berkata, kau pasti terkejut melihat kekuatan pasukanku. Kau hebat, bisa mengendalikan pasukan dengan jumlah banyak. Tapi kekuatan prajuritku di level yang berbeda dengan pasukanmu. Iblis itu terlihat kesal dan tak percaya dengan semua ini. Jin-woo dengan cepat menyerang. Beberapa sayatan daggernya dengan mudah menumbangkan iblis tersebut. Pesan dari sistem muncul. Metus berhasil dikalahkan. Sebuah item lalu didapatkan Jin-woo setelah mengalahkan iblis ini. Pertama, ia mendapatkan sebuah item bernama Demon Monarch Necklace, di mana itu adalah sebuah kalung. Efek dari item ini bisa menambah kekuatan dan kepintaran. Item ini juga merupakan salah satu bagian dari 3 set Demon Monarch, dan kini Jin-woo sudah mendapatkan 2 bagian dari 3.
Jinwoo berkata, satu bagian lagi, aku akan sempurna menggunakannya. Efek dari set ini sangat gila. Levelku bisa bertambah 5 jika memakainya. Item kedua yang ia dapatkan bernama Springwater of the Echoing Forest. Item ini merupakan sebuah bahan sihir. Jinwoo sekarang tengah duduk di tumpukan mayat hidup. Ia berkata, kekuatan iblis Metus luar biasa. Sihirnya mampu mengendalikan ratusan makhluk panggilan. Tapi sayang, aku tidak bisa mengekstraknya. Aku tidak tahu alasannya, tapi skill extraction tidak bisa dipakai untuk mayat para iblis. Tak berselang lama pesan dari sistem muncul. Jiwa iblis yang terkumpul adalah 10.001. Misi telah selesai. Hadiah akan diberikan. Anda bisa memilih item. Silakan pilih item. Jinwoo berpikir dalam hatinya, senjata yang berharga miliaran pasti mempunyai kemampuan yang sangat hebat. Tapi aku bisa mendapatkan item yang hebat juga setelah menyelesaikan dungeon. Senjata yang lebih baik juga selalu aku dapatkan tanpa harus membeli di store system. Aku tidak boleh salah pilih. Aku akan memilih item yang aku butuhkan. Aku memilih Curse Random Box. Sebuah box misterius diterimanya. Ia berpikir lagi, saat aku menggandakan misi harian dulu, aku mendapat box yang berisi kunci ke istana ini. Sekarang, aku juga melebihi target jiwa iblis yang harus dikumpulkan. Mungkin isi box ini akan sama. Dan benar, Jinwoo mendapatkan sebuah kunci lagi. Anehnya tidak ada deskripsi pada kunci kali ini. Jinwoo bertanya-tanya dalam hati, aku belum pernah melihat item tanpa deskripsi. Aku akan mengetahuinya nanti. Hadiah kedua diberikan, yaitu poin status sebanyak 20. Jinwoo dengan cerdas bilang, ini banyak, aku akan menambahkan semua poin ini untuk kepintaran. Status kepintaran Jinwoo kini berada di posisi kedua setelah strength atau kekuatan. Hadiah rahasia yang ketiga lalu diberikan. Ia mendapat item berupa resep untuk membuat Holy Water of Life, sebuah ramuan sihir yang mempunyai efek untuk menyembuhkan penyakit apapun. Jinwoo terkesan dengan semua item yang ia terima. Sekarang Jinwoo sudah mencapai batasnya. Ia lalu berkata, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku sudah mencapai batasku. Aku akan keluar dari dungeon. Sebuah kebakaran hebat terjadi di ruangan penyelidik di Amerika. Dongsu dan Tuan Sung sudah melakukan pertarungan. Ledakan yang besar membuat sebagian gedung hancur. Pemadam kebakaran sudah berkumpul di lokasi untuk memadamkan api. Dari reruntuhan, terlihat tubuh Dongsu. Ia sudah terkapar, tidak berdaya. Seorang petinggi yang berada di lokasi kaget. Ia berkata, lawan Dongsu sangat hebat. Seorang rank S seperti Dongsu bisa dikalahkan dengan mudah. Beberapa hari berlalu, Jinwoo sudah kembali dari dungeon. Sekarang, ia menjenguk ibunya di rumah sakit. Ibunya sudah tertidur selama 10 tahun, sebuah penyakit yang langka. Bahkan alat kesehatan yang canggih belum bisa membuatnya terbangun. Jinwoo terdiam. Tak lama ia ingat kembali sebuah item yang ia dapatkan kemarin. Item itu berisikan resep untuk membuat ramuan sihir yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Item itu bernama Holy Water of Life. Setelah meminum seluruh isi ramuan, efek penyembuhan akan terjadi. Untuk membuat ramuan ini diperlukan 3 bahan. Bahan pertama adalah Watery Fragment, di mana Jinwoo sudah mendapatkannya setelah mengalahkan iblis vulkan. Bahan kedua adalah Springwater of the Echoing Forest. Jinwoo juga sudah mendapatkannya setelah mengalahkan Metus di lantai 75. Bahan terakhir yang belum ia dapatkan adalah Fervent Blood of Demon King. Jinwoo berkata dalam hati, aku belum mendapatkan bahan terakhir, tapi aku tahu tempat mendapatkannya. Itu pasti berada di lantai 100 Istana Iblis. Mungkin bos lantai terakhir yang memegangnya. Aku harus menyelesaikan misi di Istana Iblis. Levelku sudah naik ke 16 selama seminggu di Istana Iblis. Aku yakin, rankku sudah menjadi S. Aku tidak perlu takut dengan apapun. Tunggu aku, Ibu. Aku akan segera kembali. Di sebuah ruangan di Departemen Pengawas Korea, Sung Jinwoo datang untuk mengevaluasi rankingnya. Seorang petugas mengenali namanya. Tak lama, ia menelepon Yonho dan berkata, Hunter yang kau ceritakan sekarang ada di kantor Departemen Pengawas. Yonho kaget dan berkata, aku akan ke sana. Di sana Jinwoo mengantri bersama hunter lainnya. Sebuah ranking bagi seorang hunter adalah sesuatu hal yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, hunter dengan rank rendah terkadang sulit untuk membiayai hidupnya sendiri. Seperti orang yang di dekat Jinwoo, pria ini ingin mengevaluasi ranknya. Ia berharap mendapatkan rank yang tinggi agar bisa mendapatkan pinjaman uang dan bisa hidup layak bersama anaknya. Ranking seorang hunter menentukan kehidupannya. Kini tiba giliran Jinwoo untuk diukur kekuatannya. Sebuah bola kristal yang bisa mendeteksi kekuatan hunter kini berada di depannya. Petugas di sana bilang, tolong letakkan tangan Anda di kristal hitam itu. Alat kami akan menganalisanya. Jinwoo lalu meletakkan tangannya. Mesin itu menganalisa, dan secara mengejutkan, mesin pendeteksinya tiba-tiba error. Petugas itu heran, ini jarang terjadi, mesinnya error. Seorang petugas lain datang. Ia juga kaget melihat ini. Ia lalu berkata, mesin ini canggih dan baru saja diganti.
Ini bukan error. Aku tahu mesin ini tidak bisa mengukur kekuatannya. Dia mungkin seorang rank S. Mendengar perkataan petugas itu, suasana di dalam ruangan mendadak menjadi ramai. Di area dekat luar gedung, Jinchul terlihat sedang mengobrol dengan seseorang. Pria ini adalah seorang hunter. Di sana, mereka membahas peristiwa gerbang merah. Tak lama mereka mendengar keributan di ruang tes kekuatan. Jinchul berkata, mungkin ada hunter baru yang membuat keributan. Aku akan ke sana. Pria itu juga berkata, aku merasakan sesuatu. Aku juga akan ke sana. Petugas di sana lalu berkata kepada Jinwoo, kita belum bisa memastikan dengan akurat rankmu. Kita akan memakai detektor yang tinggi ketelitiannya. Kamu bisa datang 3 hari lagi ke sini. Dan tidak berselang lama, Jinchul tiba dan seseorang bersama dia. Dia adalah seorang hunter rank S. Ia adalah ketua dari Guild Hunters. Pria ini bernama Choi Jong-in, seorang hunter dengan julukan Ultimate Soldier. Jinwoo melihatnya dalam hatinya berkata, dia Jong-in, hunter yang mempunyai sihir kelas atas. Aku tahu kemampuannya, dia bisa menghancurkan gedung yang besar hanya dengan sekali serangan. Jinchul dalam hatinya juga berkata, apa benar Sung Jinwoo sekarang rank S? Jong-in berkata dalam hati, tidak mungkin aku mengabaikan keributan ini. Orang ini hunter rank S ke-10 di Korea. Aku melihat auranya. Tidak perlu alat pendeteksi lagi. Ini tidak diragukan lagi. Dia seorang rank S. Aku melihat auranya. Ia lalu menyapa Jinwoo, perkenalkan, aku Jong-in, ketua dari Guild Hunters. Maaf, kelihatannya kau baru saja mengevaluasi rankingmu. Apakah kau sudah tahu ingin bergabung dengan guild mana? Kalau belum, bisa sebentar kita membahasnya. Jinwoo mengabaikannya. Ia berjalan keluar dan berkata, maaf, aku tidak bisa. Dalam hatinya berkata, aku punya waktu 3 hari untuk datang lagi ke sini. Aku harus kembali lagi ke Istana Iblis untuk membuat ramuan secepatnya. Aku tidak ingin terikat dengan siapapun sekarang. Jinwoo lalu pergi. Jong-in berkata, mungkin aku terlihat memaksanya. Dia menghilang tanpa membuat suara sedikit pun. Dia pasti hunter tipe assassin yang hebat. Kalau aku bisa mengajaknya bergabung, Guild Hunters akan mempunyai 3 orang hunter rank S. Tidak berselang lama, Yonho juga sampai di lokasi. Ia terlihat sedang mencari Jinwoo. Yonho juga kaget karena melihat Jong-in berada di sini. Jong-in melihat Yonho, dalam hatinya berkata, dari gelagatnya aku dapat menyimpulkan sesuatu. Ia sampai berlari ke sini untuk mengejar sesuatu. Aku teringat kejadian gerbang merah. Apakah orang misterius yang menyelesaikan gerbang itu adalah Jinwoo? Ini akan menjadi menarik. Jong-in berjalan melewati Yonho, dalam hatinya berkata lagi, dia bukan orang yang bisa kau dapatkan dengan mudah. Yonho juga berkata dalam hati, sial, ini akan sulit. Jong-in pasti sudah mengetahuinya. Aku harus bergerak cepat untuk merekrut Jinwoo. Malam harinya, Jinwoo kembali menjenguk ibunya di rumah sakit. Sejak kemunculan gap di dunia manusia, ada sebuah penyakit baru, di mana orang yang terkena penyakit ini akan tertidur abadi, dan ibu Jinwoo adalah salah satunya. Dalam hatinya, Jinwoo berkata, aku akan menyelamatkanmu ibu, tunggulah sebentar lagi. Aku harus bertambah kuat sebelum naik ke lantai atas Istana Iblis. Jinwoo lalu keluar dari kamar ibunya, dan ternyata Jinwoo sudah ditunggu oleh Jinchul di luar. Jinchul berkata, maaf mengganggu, sebagai wakil dari Departemen Pengawas, aku tidak bisa mengabaikanmu sekarang. Sudah menjadi tugas kami untuk menjaga dan mengawasi para hunter, apalagi kau sekarang seorang rank S. Ada seseorang yang berharap bisa bertemu denganmu. Bisakah kau luangkan waktu sebentar? Pemimpin dari Asosiasi Hunter ingin bertemu. Beliau menunggu di sana. Jinwoo lalu bertemu dengan ketua asosiasi. Namanya Gu Gunhe. Jinwoo kaget melihat aura kekuatan dari ketua asosiasi. Kekuatannya mungkin hampir setara denganku. Walaupun tubuhnya tua, kekuatan itu sangat menakutkan. Aku Gu Gunhe, ketua dari asosiasi serikat. Senang bisa bertemu denganmu, Sung Jinwoo. Mereka lalu duduk berbicara. Selamat atas rank barumu yang menjadi S. Aku belum memastikan rankku. Pengukuran ulang tidak ada artinya. Alat pendeteksi itu hanya membantu memecah informasi. Alat itu takkan sanggup membedakan rank S, rank SS, atau rank SSS. Jinwoo bertanya, lalu kenapa aku harus melakukan pengukuran ulang? Itu alasan dari kami, agar kami bisa memberi waktu untuk bisa bertemu denganmu. Ini salah satu cara kami untuk menyeleksi hunter yang berkualitas. Kau juga tahu, wakil ketua Jinchul tidak terlalu terlihat kuat, padahal ia adalah seorang hunter yang A atas. Kenapa asosiasi melakukan ini? Karena di luar sana, guild besar bisa saja memberi tawaran yang menggiurkan untuk merekrut hunter-hunter incarannya. Sekarang, aku akan langsung ke intinya, Tuan Sung. Kami bisa membantumu untuk melangkah di jalan yang berbeda. Apa maksud yang Anda bicarakan? Seperti yang kita tahu, negara ini dikuasai oleh para hunter. Para hunter melindungi masyarakat dari monster. Peran dari hunter sangat berpengaruh pada masyarakat. Dan posisi para hunter di atas pemerintah. Dan di atas para hunter adalah kami, asosiasi hunter. Kami akan memberikan kekuasaan kepadamu. Sontak Jinwoo kaget dan bertanya, kenapa menawarkannya kepadaku? Aku akan menjelaskan. Saat ini, keseimbangan negara kita masih bisa ditahan oleh 5 guild besar. Jika kau bergabung dengan salah satu guild, keseimbangan akan hancur. Negara ini bisa kacau. Oleh karena itu, peran dari asosiasi hunter sangat dibutuhkan. Aku ingin kau bergabung.
Aku menunggu keputusanmu. Jinwoo berpikir dalam hatinya berkata, ini bukan penawaran buruk. Siapapun yang memiliki bantuan dari ketua Tuan Go akan memiliki jalan kesuksesan. Dalam hatinya Tuan Go sedikit berharap, aku yang sudah tua ini tidak punya banyak waktu lagi. Aku butuh penerus. Aku berharap Sung Jinwoo mau menerimanya. Jinwoo lalu menjawab, maafkan aku. Sudah kuduga, uang akan mengalahkan semuanya. Jinwoo dengan tegas berkata, sekarang aku hanya ingin bertarung. Aku yakin kalau tempatnya saat membutuhkanku adalah di dalam dungeon. Sontak Tuan Go kaget mendengar jawabannya. Dia melihat sorot mata Jinwoo. Itu jawaban yang jujur. Mereka lalu selesai berbicara. Jinwoo lalu pamit pergi. Ia berkata kepada Jinchul, kecurigaanmu tidak salah kepadaku yang menerima Waken Ganda. Tapi aku bukanlah orang yang mengalahkan monster pada peristiwa Dungeon Ganda. Jinwoo pergi. Tuan Go lalu berkata kepada Jinchul, aku seperti melihat diriku saat muda pada Sung Jinwoo. Hunter memang seharusnya tetap berada di dalam dungeon tanpa ada campur tangan bisnis. Kembali ke cerita di Amerika, Wang Dongsu ternyata masih selamat. Sekarang ia sedang dirawat di rumah sakit karena menerima kekalahan yang telak dari Tuan Sung. Tubuhnya dipenuhi perban, dengan muka yang masih memar. Ia teringat betapa mudahnya ia dikalahkan. Petinggi asosiasi datang menjenguknya dan berkata, jadi apakah orang yang bernama Sung Ilhwan itu apakah benar-benar monster? Dongsu menjawab, apakah Anda mengira saya menyerang manusia? Petinggi itu memperlihatkan sebuah video di mana Tuan Sung menolong seorang manusia saat gedung terbakar. Petinggi itu lalu berkata, aku belum pernah melihat monster membantu manusia. Dongsu kehabisan akal. Dia bilang, apakah Anda pernah mendengar ada manusia yang bisa muncul dari gate? Aku yakin dia itu seorang monster. Petinggi itu tidak bisa menjawab dan pergi. Semoga kau cepat sembuh. Segeralah kunjungi kami jika kau sudah sembuh. Orang yang mengalahkanmu sekarang juga sudah menghilang. Setelah petinggi pergi, Dongsu berkata, sial, ini adalah kekalahan yang memalukan. Jangan pernah menginjak kaki di Korea lagi, atau aku akan membuatmu mati dan tidak bisa menutup matamu. Dongsu terus teringat kata-kata yang diberikan Tuan Sung. Sial, berani-beraninya dia mengancamku. Ketika aku sembuh total, aku akan membunuhnya dengan sadis. Aku akan membawa sesuatu untuk mengalahkannya. Kembali ke cerita Jinwoo, sekarang ia tengah berada di rumahnya. Ia sedang mencari sesuatu di pasar pelelangan hunter. Sebuah pasar online atau offline di mana para hunter bisa membeli perlengkapan bertarung atau apapun yang berhubungan dengan dunia hunter. Pasar itu juga memberi kemudahan bagi para hunter yang ingin tukar-menukar barang. Peralatan bertarung bisa menunjang pertarungan dan bisa menentukan hidup atau mati saat raid karena peralatan ini terbuat dari material sihir. Semakin bagus material, semakin mahal harganya. Jinwoo berkata, aku membutuhkan alat sihir untuk menahan tubuhku dari panas saat nanti pergi ke istana iblis. Jinwoo teringat tabungannya sekarang sudah tidak cukup. Mungkin aku harus menjual item dari sistem. Aku akan menjual gula sihir saja. Harganya pasti mahal. Tapi masalahnya, apa alasan yang akan kuberikan jika mereka bertanya di mana bisa mendapatkan ini? Jinwoo lalu melihat berita, ada tim raid yang sedang mencari rekrutan karena kekurangan anggota. Jinwoo berkata, aku akan mempunyai catatan pernah masuk ke gate rank A. Aku akan mudah menjual batu sihir ini. Aku akan mendaftar. Keesokan harinya, di kantor asosiasi Hunter, Jinchul memberikan profil Sung Jinwoo kepada Tuan Go. Jinchul berkata, ini adalah catatan selama 4 tahun, Sung Jinwoo menjalani raid dengan sebutan Hunter paling lemah. Apa kau yakin? Ini mungkin rank palsu. Aku bertanya kepada rekan-rekan raidnya dulu, itu benar. Dia pasti menerima Waken Ganda, dan masih baru menjadi Hunter rank S. Dulu dia sering sekali terluka dalam raid, tapi tetap bertahan karena ia harus membayar tagihan rumah sakit ibunya. Ia juga harus menghidupi adiknya, ayahnya sudah lama menghilang. Tuan Go terkesan, aku jarang melihat pria seperti ini. Jinchul lalu berkata lagi, aku juga sekarang mendapat informasi kalau Jinwoo bergabung ke sebuah tim untuk melakukan raid, tapi sebagai tim penambang, bukan penyerang. Sontak Tuan Go heran dan berkata, dia adalah pria yang sulit dimengerti. Jinwoo sekarang menjalani raid sebagai tim penambang. Ketua tim penambang bilang, kau tidak perlu gugup, bekerjalah dengan giat, jangan lupa perlengkapanmu dipakai. Ini adalah raid dari Guild Hunters. Jinwoo berkata, aku baru pertama melakukan raid di rank A. Ini raid skala besar, setiap hunter terbagi sesuai pekerjaannya. Tim penyerang akan melawan monster, tim penambang akan menambang kristal, dan tim pengambil akan mengambil bangkai monster. Tim ini sangat terorganisir, aku kagum. Raid pun dimulai, tim penyerang masuk ke dalam dungeon. Pasukan utama di Guild Hunters dikerahkan untuk raid kali ini dengan Jong-in yang langsung memimpin. Seorang monster besar menghadang mereka. Jong-in berkata, majulah, aku tidak suka dengan ruangan ini menjadi terang. Dari jarinya keluar api. Api itu dibentuk, lalu melebar, lalu menjadi besar. Sebuah serangan api yang besar dihasilkan, dengan cepat ditembakkan kepada monster. Monster langsung gosong terbakar. Tanker, ambil posisi bertahan. Masih bertahan dilakukan. Monster itu menyerang balik, pertahanan para hunter kuat. Serangan monster terhenti. Para monster pun lalu berhasil dikalahkan. Tapi mereka tidak mengalahkan bos dari dungeon ini.
Tim penyerang keluar dari dungeon. Jong In diikuti oleh timnya. Jinwoo bersembunyi dari Jong In. Satu persatu tim penyerang keluar. Satu orang hunter wanita keluar terakhir dari dungeon. Itu adalah wakil ketua dari Guild Hunters, seorang hunter rank S bernama Cha Hae-in. Jinwoo melihat aura kekuatannya dan berkata, kekuatannya mungkin selevel dengan Tuan Go. Dia kuat. Aku melihatnya. Ternyata Hae-in juga merasakan sebuah kekuatan besar di dekatnya. Ia melihat ke arah tim penambang, tapi keberadaannya dengan cepat menghilang. Itu mungkin halusinasiku saja. Tim penambang berkata, semua bersiap, kita akan segera masuk. Jinwoo masuk ke dalam dungeon. Di sana ia merasakan energi kekuatan monster yang banyak. Mereka mulai menambang. Seperti biasa, ada saja yang meledek Jinwoo. Dia hunter lemah, pekerjaan kita akan menjadi lama. Jinwoo hanya termenung. Seorang penambang berkata kepada Jinwoo, jangan cuma berdiri saja, kau menghalangi jalanku, cepatlah bekerja. Jinwoo menatapnya. Tidak, aku hanya bercanda. Tim pengambil mulai memindahkan tubuh monster untuk dibawa keluar. Jinwoo bertanya kepada Mandor, apa kalian tidak takut jika bos dari dungeon ini meninggalkan sarang dan menyerang? Kita akan mati, tapi selama 3 tahun aku bergabung di tim penambang, kejadian itu belum pernah terjadi. Cepatlah menyelesaikan pekerjaanmu, sebentar lagi kita akan istirahat. Jinwoo dengan kekuatannya menambang kristal dengan jumlah banyak. Para penambang lain kaget, tenaga macam apa itu? Fisiknya kuat. Sekarang waktunya istirahat Tuan Sung, segera keluar dari dungeon. Aku akan menyusul. Baiklah, aku sekarang ditinggal sendiri. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Aku penasaran dengan bos yang ada di sini. Aku akan mengeceknya saja sebentar. Dengan cepat Jinwoo berlari. Di sebuah ruangan, Jinwoo bertemu dengan bos yang berukuran raksasa. Aku merasakan aura kekuatan yang melebihi Metus. Apa aku harus membunuhnya? Apa yang sedang kau lakukan di sini, Tuan Penambang? Jinwoo kaget. Ternyata Hae-in datang dari arah belakang Jinwoo. Ini tidak normal. Aku tidak bisa merasakan hawa kedatangannya. Maaf, aku tersesat. Saat ingin keluar gate, aku akan segera keluar. Itu tempat bos, tolong mundurlah. Hae-in kaget melihat dagger Jinwoo menghilang. Apa aku berhalusinasi? Aku melihatnya memegang sebuah senjata. Jinwoo lalu pergi melewati Hae-in. Hae-in kaget, mencium aroma tubuhnya. Hae-in ini mempunyai penciuman yang sensitif terhadap hunter. Ia kerap menutup hidungnya karena ia mencium bau tidak sedap jika di dekat para hunter. Tapi kali ini, Hae-in mencium wangi dari tubuh Jinwoo. Tunggu, Hae-in mencium tubuh Jinwoo. Apa kau benar-benar seorang hunter? Sung Jinwoo, Peng-e. Baiklah, segera keluar dari sini. Aku akan melanjutkan patroli. Waktu istirahat selesai, tim penambang kembali bekerja. Salah satu penambang bilang kepada Jinwoo, kau beruntung bisa berbicara dengan wakil ketua. Apa dia selalu menutup hidungnya? Iya, dia bisa merasakan bau hunter. Dia juga akan tahu karakter psikologi dari bau para hunter. Jinwoo terus berpikir, Hae-in bilang aku wangi. Dulu, Baruka juga berkata, aku ini bukan manusia. Lalu siapa aku sebenarnya? Apa karena aku seorang player? Jadi sebenarnya, player itu apa? Jinwoo terus terpikir. Red pun selesai. Jinwoo menerima upah dan diberi lebih. Para tim penambang senang, karena berkat Jinwoo, pekerjaannya menjadi cepat selesai. Ketua dari tim penambang lalu bilang, apa kau mau ikut raid lagi besok? Kita akan raid lagi di dungeon rank A, tapi besok tim B yang akan raid. Jinwoo kaget, ternyata guild ini bisa membagi kekuatannya menjadi 2 untuk menyelesaikan dungeon rank A. Evaluasi hasil rank masih 2 hari. Baiklah, aku ikut. Dan di sisi lain, Jinho kini sedang bersama kakaknya di sebuah restoran. Namanya Yo So-hyun. Pembicaraan dengan ayah lancar. Lalu kamu akan memimpin guildnya. Aku tidak bisa memulainya tanpa dia. Teleponku diabaikan berkali-kali. Di sela obrolan, di televisi lalu disiarkan kalau ada artis yang akan mengevaluasi ranknya 2 hari lagi. Namanya Lee Min Sung. So-hyun berkata, itu hanya sensasi untuk menambah popularitas. Dia sudah mendapatkan rank A. Aku yang seorang model tahu trik ini. Aku pinjam handphonemu, akan kutelepon temanmu. Lihatlah, sekarang tersambung. Jinwoo dan Jinho lalu berbicara. Sudah lama Jinho, bagaimana pembicaraan dengan ayahmu? Jinho menjawab, aku ingin membahasnya denganmu. Bisakah aku menemuimu besok? Baiklah, aku ada waktu saat malam hari. Kembali ke cerita Hae-in. Sekarang, ia mulai penasaran dengan Jinwoo. Ia menelpon karyawan dari asosiasi. Ia berkata, bisakah kau mencari tahu tentang pria bernama Sung Jinwoo di tim penambang? Orang itu menjawab, kalau nama itu, Ketua Jong In juga meminta hal yang sama dariku. Sontak Hae-in kaget. Dalam hatinya berkata, siapa dia sebenarnya? Ketua juga sampai tahu tentangnya. Orang itu melanjutkan perkataannya, aku tidak bisa mendapatkan informasi terperinci. Asosiasi sudah mengunci data dia. Ini pertama kali terjadi. Informasi tentangnya dijaga dengan ketat. Aku tidak tahu siapa dia. Yang aku tahu, dia adalah seorang rank E. Hae-in terus bertanya-tanya dalam hatinya, siapa dia sebenarnya? Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Dialah hunter pertama yang memiliki bau yang wangi. Aku penasaran dengannya sekarang. Besoknya Jinwoo datang lagi ke lokasi raid dengan tim penambang yang sama.
Di sana ia merasakan suasana saat dulu bersama timnya. Aku sedikit bernostalgia. Red pun lancar hingga tiba waktu istirahat. Salah seorang hunter dari tim penyerang menghampiri tim penambang. Ia berkata, apakah aku boleh meminjam seseorang dari tim penambang untuk membawa barang-barang dan peralatan kami saat menyerang? Para tim penambang tidak ada yang mau. Anggota kami sudah bekerja selama 3 jam. Kami akan kesulitan mengejar target nantinya. Risiko kematian juga tinggi, karena kami hanyalah rank rendah. Aku akan memberi kompensasi lebih setelah raid. Apakah ada yang mau ikut? Aku ikut. Jinwoo mengangkat tangannya. Tim penambang lain heran. Hunter lainnya sepertimu hanya akan mencari mati jika masuk. Aku akan baik-baik saja. Aku pemberani. Dalam hatinya Jinwoo bilang, walaupun aku hanya mengangkut barang, aku bisa mempelajari pertarungan mereka. Ini akan bagus untuk pengalamanku. Baiklah, tidak ada pilihan lagi. Terima kasih sudah bersedia membantu. Namaku Son Ki-hon. Aku yang akan memimpin raid kali ini. Ini pasti kedua kalinya kau masuk gate rank A. Ini besar, tapi tenanglah, timku akan melindungimu. 11 hunter rank A dan 6 hunter rank B memulai raidnya. Mereka memasuki dungeon. Jinwoo lalu merasakan hawa mengerikan saat dahulu ia melewati gerbang merah. Dalam hatinya berkata, mungkin aku hanya terlalu gugup. Para hunter mulai menyusuri dungeon. Seorang hunter menghampiri Jinwoo dan berkata, kau tidak perlu gugup, ketua kita kuat dan kami semua hunter yang berpengalaman, kau akan aman. Biasanya orang akan berkata seperti ini, jika hunter magi atau penyihir terkena serangan, itu tanggung jawab tanker. Jika healer diserang, itu tanggung jawab penyerang. Dan kalau pembawa barang diserang, itu adalah tanggung jawab guild. Kau akan aman selama tim penyerang tidak kalah. Tetap dalam formasi, ucap Ki-hon mengatur timnya. Ki-hon dengan semangat dalam hatinya berkata, ini pertama kalinya aku memimpin raid. Jika aku berhasil, aku bisa ditunjuk menjadi ketua tim B secara resmi. Aku harus bisa menyelesaikan raid ini dengan baik. Sebuah serangan cepat dilancarkan kepada hunter. Refleks para hunter baik. Mereka sadar dan langsung membuat perisai pertahanan. Dengan semangat, Kinho berkata, musuh akan datang, bersiap bertarung. Sekelompok monster anjing pemburu datang menyerang. Seorang tanker maju dan menyerang. Ki-hon dengan pedangnya membelah monster menjadi 2 dengan mudah. Pasukan anjing datang lagi dengan jumlah yang banyak. Seorang hunter melompat dan menebas para monster dengan mudah. Hunter penyihir menunjukkan aksinya. Bola api dihasilkan dan berhasil menumbangkan semua monster anjing pemburu. Selesai pertarungan, Kinho merasa heran. Ia berkata, kenapa monster anjing pemburu berada di dungeon rank A? Setauku para anjing ini adalah monster yang berada di dungeon rank C. Mereka adalah rantai makanan terbawah. Mereka lemah dan sering diburu oleh monster lain. Mereka seharusnya tidak bisa bertahan hidup di dungeon rank A ini, meski dengan jumlah yang banyak. Peluang hidupnya sangat kecil. Aku merasa heran. Jinwoo mendekati mayat serigala dan melihat ada kalung di lehernya. Dia berkata, mereka bukanlah anjing pemburu biasa. Sepertinya ada yang memelihara mereka. Ki-hon menjawab, sudah kuduga ada sosok yang menjaga anjing ini tetap hidup. Dalam hatinya Jinwoo bilang, monster yang cukup pintar untuk bisa menyuruh para anjing pemburu ini mengejar kami. Apapun sosoknya, monster yang pintar akan sulit untuk dilawan. Ini akan merepotkan. Tidak berselang lama, para hunter dibuat takut karena sekarang di hadapan mereka tengah berdiri sekelompok monster High Ox. Ini berbahaya, ucap para hunter kepanikan. Mereka menatap para hunter, mereka murka dan langsung menyerang. Satu orc melemparkan tombak, mengincar ke arah Ki-hon. Beruntung, tamengnya berhasil menghalau. Tombak diputarkan ke atas. Kekuatan yang menakutkan, tamengku hancur hanya sekali serang. Para orc maju memegang kampak dan mulai menyerang para hunter. Pergerakan para orc lincah dan kuat. Para hunter kewalahan. Mereka juga cerdas. Tanker dilewati dan mengincar hunter magi. Kami tidak akan dikalahkan dengan mudah, ucap hunter berdiri menantang. Sebuah serangan sihir dilancarkan. Orc terlalu kuat, sihir itu terpentalkan. Orc menyerang balik. Siap, aku harus melakukan ini. Dengarkan panggilanku, keluarlah. Seorang penyihir memanggil satu makhluk panggilan. Pertarungan cukup seimbang. Ini sihir andalanku. Manaku akan terkuras banyak. Aku bisa memanggil satu lagi, tapi aku akan tidak berdaya nantinya. Secara brutal, para orc menyerang para hunter. Tenanglah, aku di sini. Hunter healer segera menolong. Kekuatan orcs di level yang berbeda. Para hunter satu persatu tumbang tanpa perlawanan yang berarti. Ki-hon panik dan berkata, kita kalah jumlah. Berkumpul bagi menjadi satu grup 3 orang. Ki-hon terdesak. Sial, ini spesies terkuat dari bangsa orc. Kekuatan satu orc setara dengan hunter rank A. Satu orc menebas tangan hunter. Lihatlah sihirku. Sihir pemanggil dilakukan. Satu orc terdesak. Para hunter saling bekerja sama satu sama lain. Dengan cepat, hunter healer mengobati hunter yang terluka. Satu orc menyadari kekuatan hunter ini dan langsung mendekatinya. Kini healer itu takut dan tidak berdaya. Orc itu kini siap menyerang. Aku tidak bisa hanya diam sekarang. Skill steal diaktifkan. Dengan tubuh tidak terlihat, Jinwoo mencekiknya di udara. Orc itu meraung kesakitan dan dengan mudah dibunuhnya.
Pilar itu heran, apa yang sebenarnya terjadi? Jinwoo dengan cepat terus menyerang orc yang lain. Ada apa ini? Pertarungan berbalik menjadi mudah. Para hunter tiba-tiba bisa mengalahkan orc dengan mudah. Sebisa mungkin aku akan melemahkan monsternya saja. Beberapa orc menyadari keberadaan Jinwoo. Diam di tempat, Jinwoo menusuknya dengan dagger. Ini bukan lawan untuk para hunter, aku tidak bisa diam saja. Pertarungan berbalik mudah untuk para hunter, dan semua orc yang menyerang, kini semuanya telah tumbang. Selesai pertarungan, para hunter heran dengan situasi pertarungan yang mendadak berubah. Kita sangat beruntung, tidak ada yang mati. Satu hunter magi bilang dalam hati, pembawa barang itu, aku menyadarinya, aku yang seorang spellcaster melihat skill-skill yang digunakannya. Ketua Kihon, ini ada yang aneh. Ketika aku terdesak tadi, tiba-tiba orc itu tergantung di udara, dan tubuhnya langsung terkoyak. Aku juga merasa ada yang aneh. Apakah ada yang diam-diam menggunakan sihir? Hei Gina, apakah ini ulahmu? Skillku hanya bisa menahan sebentar. Itu mungkin skill steal. Kau sendiri tahu, tim kita yang sekarang fokus pada tim penyerang. Tidak ada hunter assassin di tim kita. Hunter lain ikut berbicara. Dia benar, kalau ada yang bisa, pasti di luar tim ini. Dia melihat ke arah Jinwoo. Mungkin dia sudah tahu aksiku. Dalam hatinya hunter itu berkata lagi, apa aku harus berbicara? Dia pasti punya alasan kenapa dia menyembunyikan kekuatannya. Aku tidak yakin. Para hunter merasa dungeon ini berbahaya. Mereka lalu berkata, apa yang akan kau lakukan? Apakah kita akan lanjut? Ini berbahaya. Kita belum jauh dari gate. Akan bahaya jika bertemu dengan pasukan orc lagi. Kenapa kita tidak mundur dulu? Dalam hatinya Kihon bimbang. Ini pertama kalinya aku memimpin raid dan harus mengalami situasi ini. Kalau aku berhasil, aku akan resmi menjadi pemimpin tim ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Jinwoo dalam hatinya berkata, aku yakin Kihon sedang bimbang. Jika dia orang yang bijaksana, harusnya raid ini disudahi. Baiklah, aku sudah memutuskan. Sekarang kita akan kembali dan keluar dari dalam dungeon. Para hunter lega mendengar itu. Ayo kita keluar. Para hunter lalu berjalan keluar menuju gate. Sesampainya di depan gate, para hunter dibuat kaget. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan gate-nya? Seorang hunter magi maju dan berkata, ini barrier dan sihir ini tingkat tinggi. Gate-nya dihalangi oleh sihir yang kuat. Aku tidak yakin bisa untuk menghancurkannya. Tidak berselang lama, para hunter merasakan hawa sihir yang tinggi menyerang tubuh mereka. Para hunter semuanya ketakutan. Jinwoo tetap tenang dalam hatinya berkata, kekuatan sihir ini besar. Bahkan hunter yang tidak bisa menggunakan sihir merasakan energi sihirnya. Monster ini di level yang berbeda. Aku merasakan energi sihir yang akan datang. Kita harus cepat menghancurkan barrier ini dan keluar. Para hunter magi menggabungkan kekuatannya. Mereka berusaha menghancurkan barrier. Barrier ini terlalu kuat, para hunter tak mampu menghancurkannya. Tapi sekarang, mereka malah terkena serangan balik. Sebuah sihir yang kuat menyerang tubuh para hunter magi. Ini berbahaya, musuh mengincar para magi. Salah satu hunter menyadari sesuatu. Kihon, lihatlah ke belakang. Kini di belakang mereka, tengah berdiri pasukan Night Orc dengan jumlah yang lebih banyak. Salah satu orc mendekati Kihon. Kihon kaget dan berkata kepada timnya, jangan melawan. Orc ini seperti terkena sihir. Ia tiba-tiba berkata, hai manusia. Para hunter kaget, orc ini bisa berbicara bahasa manusia. Dengarkan aku para manusia, aku adalah Kargalgan. Sudah lama aku ingin bertemu dengan kalian. Hunter magi menyadari sesuatu, itu sihir jauh, orc itu hanyalah boneka. Suara itu berasal dari tempat yang berbeda. Kihon takut dan mencoba berbicara, apa kau yang memasang barrier? Ya, akulah sang orc agung, sang penyihir terhebat. Sihirku tidak akan bisa dilenyapkan. Itulah balasan untuk kalian, karena telah berani melawanku. Sekarang pilihlah, mati oleh pasukanku atau ikut bersama pasukanku. Dalam hatinya Jinwoo bilang, kita pasti akan dituntun ke sarang bos. Pasukan orc yang lebih banyak pasti menunggu. Peluang hidup kita sangat rendah. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Kihon? Kihon terdesak dan berpikir, kita tidak mungkin melawan mereka. Jelas kita akan kalah. Tak lama Kihon lalu berkata, kami akan mengikutimu. Baiklah, ikuti kami sekarang. Para orc mulai bergerak pergi. Kihon lalu berbisik pada timnya. Dengarkan aku sekarang. Kita tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Kita pasti akan dituntun ke ruangan bos. Sesampainya di sana, kita akan melakukan serangan kejutan. Aku tidak yakin berhasil atau tidak, tapi ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Aku punya tugas untukmu, Tuan Penambang. Saat kita mengalihkan perhatiannya nanti, kau harus cepat mungkin berlari keluar gate dan meminta bantuan penyerang utama. Jinwoo menjawab, tapi sebelum itu kalian pasti akan mati. Apa kalian berencana bunuh diri? Tujuan kami untuk menutup gate. Kami lebih baik mati saat bertarung daripada terus hidup dengan penuh penyesalan. Kami ini seorang hunter. Itulah kenapa orang-orang membayar mahal kepada kami. Aku juga minta tolong. Setelah kau keluar, berikan catatan ini kepada keluargaku. Aku akan merindukan mereka. Kita akan mengarahkan segalanya di pertarungan kali ini. Ini bukan pertarunganmu, Tuan Penambang. Pergilah nanti. Para hunter terus menyemangati Jinwoo. Aku berharap kau bisa keluar dengan selamat. Jinwoo berkata dalam hati, perasaan apa ini? Aku akan tetap bersama kalian.
Kita masuk dulu ke situasi di luar gate. Hain yang penasaran dengan Jinwoo kini sengaja datang ke lokasi raid. Dia langsung mencari Sung Jinwoo, tapi ia tidak menemukannya. Ia lalu menghampiri ketua tim penambang. Apakah hunter bernama Sung Jinwoo tidak ikut hari ini? Kalau Tuan Sung, ia baru saja masuk ke dalam dungeon. Dia membawa perlengkapan tim penyerang. Dia menjadi porter. Sontak Hain kaget, berani sekali nyalinya. Hunter rank E dengan sukarela masuk ke dungeon rank A. Aku tidak habis pikir. Tapi aku curiga, ada yang dia sembunyikan. Aku harus memastikannya sendiri. Aku akan masuk ke dalam dungeon. Apa aku boleh meminjam senjata kalian? Penambang memberi alat kerjanya. Apa tidak ada yang lain, seperti pedang atau tombak? Kami ini tim penambang, bukan tim penyerang. Yang kami punya hanya alat ini. Baiklah, aku akan memakai tangan kosong saja. Apa kau yakin, Wakil Ketua? Hain gemetar, ia lalu kembali. Ini tidak buruk daripada dengan tangan kosong. Kembali ke cerita para hunter. Kini mereka semua berada di ruangan bos. Tempat ini lebih tepat disebut istana. Istana para High Oak. Kini para hunter dikelilingi dengan ribuan High Oak. Seorang bos terlihat duduk di kursi raja dengan 4 Jenderal Oak yang menjaganya. Raja ini bernama Kagalgan. Selamat datang wahai manusia. Kihon ketakutan. Jika semua Oak ini keluar gate, satu kota bisa dihancurkan. Ini gila. Ingat perintah ketua, setelah ada aba-aba, serang bos secara mendadak. Apa kalian takut denganku manusia? Aura sihir yang besar dikeluarkan darinya. Sihir itu menyerang para hunter. Ketakutan yang luar biasa kini dirasakan para hunter. Ini menakutkan. Kekuatan energi sihirnya sangat kuat. Apa kita harus melawan monster ini? Ini di level yang berbeda. Aku merasakannya. Aku yang seorang hunter rank A merasa kekuatanku bisa dibilang amatir jika dibandingkan dengan monster ini. Kihon gemetar dan bertanya, kenapa kau membawa kami ke sini? Untuk hiburan, sampai waktu kami habis untuk berada di sini. Kita akan membunuh kalian satu persatu untuk hiburan pasukanku. Para Oak bersorak. Hiburan katanya, bahkan kita tidak dianggap sebagai musuh. Nyawa kami seperti dianggap mainan olehnya. Dengan gemetar Kinho bilang, serang sekarang. Kihon maju menyerang. Para hunter lain sudah diliputi ketakutan yang hebat. Mereka tidak berani bergerak. Gerakan Kihon sempat terhenti karena ketakutan, tapi pada akhirnya dia mengayunkan pedangnya. Hymn of Protection, sebuah mantra sihir perlindungan. Sihir itu melindunginya. Kihon lalu terpental. Tubuh Kihon sekarang dikendalikan dari jauh. Tubuh Kihon lalu dihantam ke bumi dengan keras. Tubuhnya diangkat lagi, dengan cepat diterbangkan ke atas. Para hunter lain terlihat sedih melihat kondisi Kihon. Kihon melayang di udara. Matilah kau manusia. Sebuah gerakan misterius berhasil membawa tubuh Kihon. Itu adalah Jinwoo. Kihon kaget. Ia terpercaya dengan semua ini. Jinwoo lalu berkata, dungeon ini milik Will Hunters. Aku tidak bisa langsung ikut campur. Tim ini sepertinya akan dihancurkan. Izinkan aku untuk membunuh semua monster yang ada di sini. Kagalgan menyuruh satu jenderalnya menyerang. Haigok itu bergerak cepat dan bersiap menyerang Jinwoo dari arah belakang. Skill Dominator Touch diaktifkan. Tubuh Och berhasil dikendalikan. Jinwoo menghantamkannya ke atas hingga tersangkut di atap-atap. Kihon kaget. Siapa kau sebenarnya? Izinkan aku bertanya sekali lagi. Bolehkah aku membunuh para monster yang ada di sini? Kihon lalu berkata, tolonglah bantu kami. Kagalgan dari jauh berkata, kau punya bakat yang luar biasa untuk seorang manusia. Tapi seberapa lama kau bisa bertahan melawan pasukanku? Kau sudah kalah. Jinwoo tersenyum. Ia lalu mengeluarkan aura kekuatannya. Kita kembali lagi ke situasi di luar dungeon. Di luar kini telah datang tim pengawas dari Asosiasi Hunter. Terlihat Jinchel juga ikut. Aku heran dengan Sung Jinwoo. Kenapa dia ikut menjadi tim penambang? Seharusnya dia lebih sadar dengan apa yang dia lakukan. Karena sekarang, setiap tindakannya pasti dipantau oleh kami. Ketua tim penambang menghampirinya dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Sampai-sampai wakil ketua datang ke sini. Aku mencari Sung Jinwoo dari tim penambang. Kenapa Anda mencarinya? Apa dia melakukan kesalahan? Seorang penambang yang kemarin ikut berbicara. Dia mungkin pembunuh. Dia menatapku. Aku melihat dari matanya seperti akan melahapku. Aku sampai gemetar. Jinchul lalu bertanya, di mana dia sekarang? Langsung masuk ke dalam dungeon sebagai porter. Tadi juga wakil ketua guild datang mencari Jinwoo. Ia juga sekarang sudah masuk ke dalam dungeon. Jinchul tidak habis pikir dengan Jinwoo. Dia benar-benar orang yang aneh. Hunter Cahayain juga sampai penasaran dengannya. Sudah aku bilang, dia terlihat seperti orang jahat. Penambang itu terus kesal dengan Jinwoo. Kalian akan tahu siapa dia setelah melihat berita besok. Sekarang ayo kita masuk ke dalam. Baru saja mereka mendekati gate, Jinchul merasakan sebuah kekuatan yang mengerikan. Ia terdiam dan langsung lemas. Tubuhku seakan-akan terkoyak dengan kekuatan ini. Ini berbahaya. Ukur lagi kekuatan dungeon ini. Hasilnya mengejutkan. Ini gate yang berbahaya di antara gate rank A. Pengukuran sebelumnya sudah salah. Para hunter dalam masalah besar. Kita harus segera masuk.
Hai-In yang sudah berada di dalam dungeon, kini merasakan juga kekuatan yang besar. Ia melihat mayat para High Orc. Aku tidak percaya Ki-Hon melakukan ini. Kekuatan ini mengerikan. Kalau kekuatan ini berasal dari bos, mereka dalam bahaya. Aku harus segera menemukan mereka. Kembali ke cerita Jinwoo, ia tersenyum dan berkata kepada Kargalgan, "Aku tidak pernah merasakan energi sekuat ini. Kau hebat, tapi sayangnya, ini akan menjadi pertarungan yang mengerikan untukmu. Keluarlah, wahai bayanganku." Prajurit bayangan Jinwoo keluar dari bayangannya. Hunter yang lain kaget melihat banyak makhluk panggilan yang keluar dari bayangan Jinwoo. Kekuatan apa ini? Ini mustahil. Aku yang seorang Hunter rank A maksimal bisa mengeluarkan 2 makhluk panggilan. Energi ini mengerikan. Jinwoo lalu berkata kepada Kargalgan, "Jangan meremehkanku, atau kau akan mendapatkan masalah. Lihatlah skill baruku." Sebuah skill baru dari status jobnya diperlihatkan. Skill ini bernama Domain of the Monarch, di mana para prajurit bayangan statusnya akan naik sebanyak 50%. Jinwoo berkata dalam hati, "Skill ini mengagumkan. Aku bisa mendapatkan ini karena levelku sudah mencapai 70. Prajurit bayanganku kini jauh lebih kuat." "Kau banyak bertingkah, manusia. Majulah pasukanku." Pasukan High Orc mulai menyerang. Iron memakai skill Taunting Cry. Orc tidak terpengaruh. Iron kini sudah bertambah kuat. Orc itu mengepung Iron, tapi dengan mudah, satu tebasan dengan tongkatnya berhasil menumbangkan para Orc. Igris juga bertambah kuat. Para Orc kini menyerangnya dari segala arah. Dengan kemampuan pedangnya, beberapa sayatan pedangnya dengan mudah menumbangkan para Orc. Jinwoo menunjukkan aksinya. Dengan level yang terus bertambah, para Orc tidak mampu melawan Jinwoo. Jinwoo berhasil mengalahkan beberapa. Jinwoo melompat. Dengan kecepatannya, menebas sekumpulan High Orc. Para Hunter kaget dengan kekuatan Jinwoo. Kekuatannya seperti wakil ketua. Pertarungan terus terjadi. Di sela pertarungan, Jinwoo berpikir, selain Iron, Igris, dan Tank, prajuritku ditumbangkan dengan mudah. Manaku cepat terkuras untuk meregenerasi prajuritku. Aku harus mengurangi jumlah pasukan Orc sebisa mungkin. Hymn of the Fire Dragon. Kargalgan mengeluarkan sihir api naga. Sebuah ledakan besar terjadi. "Sial, aku lengah. Prajurit bayanganku hancur dengan serangan itu. Bonekamu tidak berguna, manusia sombong." "Kaulah yang sombong. Selama aku punya mana, mereka akan terus bergenerasi. Tetap saja, lama-lama kau akan kehabisan mana sebelum mengalahkan seluruh pasukanku." Jinwoo melompat. "Kau akan mati sebelum itu terjadi." Hymn of Protection. Serangan Jinwoo berhasil ditahan. Hymn of the Blazing Fire. Ledakan bertubi-tubi dilancarkan. Sial, dia lebih kuat dari Vulkan dan Metus. Dia bisa mengontrol pasukan hingga ribuan. Pertahanannya kuat, serangannya menakutkan. Pertarungan ini tidak seimbang. Aku tidak boleh kehabisan mana. Jinwoo lalu mengeluarkan cairan potion dari sistem, di mana item itu bisa dengan cepat mengisi mana dalam tubuh. Ia berkata, "Aku akan secepat mungkin mengakhiri ini." Bangkitlah. Kini Jinwoo mengekstrak para Orc yang sudah mati. Beberapa High Orc kini menjadi prajurit bayangan barunya. Kargalgan merasa kaget. "Apa ini? Dia merubah prajuritku menjadi makhluk panggilan. Apa kau heran melihat pasukanmu menjadi prajuritku? Kau juga akan menjadi milikku nanti." Kargalgan lalu menyadari sesuatu. "Aku tahu kekuatan ini." Kargalgan murka. "Majulah." Kini pasukan High Orc dan prajurit bayangan Orc saling berhadapan. Pertarungan mulai seimbang. Kargalgan berpikir lagi dalam hati. Dia ini pasti seorang penang. Pikiran Kargalgan tiba-tiba dikabulkan. Kargalgan merasa heran. Lagi-lagi ada perintah untuk membunuh semua manusia. Kenapa kita harus membunuh manusia? Padahal kami para monster tidak punya alasan untuk menuruti perintah ini. Kargalgan semakin murka. Ia menyuruh jenderalnya bertarung. "Serahkan mayat manusia itu kepadaku." Jinwoo terdiam dan berkata, "Ini akan menjadi pertempuran yang menarik sesama jenderal. Kita akan lihat siapa yang terkuat." Orc itu menyerang Iron. Iron berhasil menangkis. Pertarungan seimbang. Mereka beradu kepala. Orc itu tak kuat menahan. Dengan mudah, Iron menumbangkannya. 2 orang jenderal Orc menyerang Igris. Igris berhasil menahan. Dengan cepat ia menghindar dan segera melompat. Pisau Igris dikeluarkan. Dengan cepat ditusukkan ke kepala Orc. Igris menginjak pisaunya sampai dalam. Satu lagi Orc menyerang. Igris berhasil menahan. Ia lalu mengayunkan pedangnya. Orc itu terlempar. Dengan cepat, Iron datang dari arah belakang dan dengan mudah menebas Orc itu hingga tumbang. Tank juga berhasil menumbangkan banyak Orc. Jinwoo berkata kepada Kargalgan, "Panglimaku lebih kuat." Ini tidak mungkin. Para Hunter yang menonton lalu berkata, "Kita tidak boleh melihatnya saja. Ayo bantu dia." Para Hunter diberikan sihir yang mengerikan. Tubuh para Hunter dibuat kesakitan. Penonton jangan mengganggu. Kargalgan bangkit dari kursinya. Ia kini mengeluarkan serangan sihir kepada Jinwoo, tapi sihir itu tidak mempan kepada Jinwoo. "Apa ini? Siapa kau sebenarnya? Kenapa sihirku tidak bekerja? Kau ingat aku baik-baik. Aku adalah hal buruk bagimu." Jinwoo lalu memberikan bola sihir kepada prajurit penyihir. "Hancurkan dia." Sebuah bola api berukuran besar dihasilkan. Bola itu lalu dilemparkan ke pertahanan Kargalgan. Pertahanannya hancur. Kargalgan tersungkur.
Di lain sisi, Haein kini sudah tiba di ruangan bos. Ia melihat pertarungan Jinwoo. Ia berkata, ini makhluk panggilan yang banyak. Ia mendekati para anggotanya. Kita harus segera menjauh. Ini pertarungan yang berbahaya. Kargalgan mulai terpojok. Sial, kekuatan macam apa ini? Kemampuan sampahmu tidak mampu melawan ini. Kargalgan bangkit melawan. Kekuatan sihir yang besar keluar dari tubuh Kargalgan. Sebuah ledakan yang besar terjadi. Tubuhnya kini menjadi raksasa. Akan kuhancurkan kalian seperti serangga. Kargalgan lalu menghabisi seluruh prajurit bayangan Jinwoo. Akulah sang Kargalgan yang agung. Jangan terlalu sombong manusia. Sebuah bola api dihasilkan dan dengan cepat dilemparkan ke arah Jinwoo. Ledakan besar terjadi, hancurkan sebagian area. Dari kepulan asap Jinwoo berhasil menghindar. Ia segera melompat ke arah Kargalgan. Jinwoo mengeluarkan daggernya dan berkata, semakin kau besar, semakin kau menjadi sasaran empuk. Jinwoo memberi serangan, bertubi-tubi dengan cepat menyayatnya dari segala arah. Kargalgan tak mampu melawan, daggernya dihilangkan. Sebuah pukulan keras dihantamkan ke tubuh Kargalgan. Kargalgan tumbang. Di sisi lain, tak lama Jinchil juga datang ke lokasi. Di sana Jinchil heran melihat para High Orc sedang bertarung satu sama lain. Ia melihat Sung Jinwoo sedang bertarung. Haein dan Jinchil hanya terdiam melihat kekuatan Jinwoo. Kargalgan kini terkapar tidak berdaya. Jinwoo berkata, jika penyihir sudah kehilangan perisainya, mereka tidak punya kesempatan lagi untuk menang. Kau sudah kalah. 3 prajurit bayangan Jinwoo, di mana itu adalah 3 jenderalnya muncul. Sialan kau manusia. Para panglimanya yang sudah menjadi bayangan akhirnya menumbangkan Kargalgan. Pesan dari sistem muncul, bos Denjin telah dikalahkan, levelnya bertambah 2. Para pasukan High Orc yang lain juga sudah dibersihkan oleh prajurit bayangan Jinwoo. Sebuah item lalu diberikan setelah mengalahkan Kargalgan. Tapi Jinwoo berkata, ini dungeon milik Will Hunters. Aku tidak boleh tamak. Aku akan coba mengekstraknya saja. Jinwoo meletakkan tangannya di mayat Kargalgan. Dia berkata, bangkitlah. Sebuah aura hitam keluar dari tubuh Kargalgan. Kargalgan berhasil diekstrak. Para hunter yang berada di sana kaget melihat kemampuan itu. Mereka semua tercengang. Mereka tidak percaya mayat Kargalgan bisa dibangkitkan kembali dan menjadi bayangannya. Jinwoo lalu berkata kepada bayangan barunya, kau menjadi lebih diam saat menjadi bayanganku. Aku lupa namamu tadi. Jinwoo melihat taringnya. Sekarang kau kuberi nama Tas. Jinwoo juga berkata dalam hati, jatah menyimpan bayanganku kini bertambah sebanyak 127, tapi aku akan menghilangkan bayangan yang melebihi batas. Extraction cancel. Jinwoo melepas beberapa prajurit bayangan. Selesai pertarungan, Sung Jinwoo melihat ke arah belakang. Ia heran melihat Jinchil berada di sana bersama Haein. Kenapa mereka ada di sini? Sepertinya mereka melihat pertarunganku. Para hunter lalu mendekati Jinwoo. Dengan segera, tim pengawas berdiri di depan Jinwoo. Jinchil berkata, aku atas nama Asosiasi Hunter akan bilang, ini adalah sesuatu yang rahasia dan tidak boleh terungkap ke publik. Tetap diam dan jangan berbicara apapun tentang kejadian yang telah kalian saksikan. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi kami. Tunggu dulu, Ki-hon terpapah dan mendekati Jinwoo. Ia berkata, aku tidak akan tanya kenapa kau tiba-tiba mengajukan diri sebagai porter, dan alasan kenapa kau menyembunyikan kekuatanmu. Kami semua selamat berkat dirimu. Para hunter lalu menundukkan kepala mereka. Ki-hon lalu berkata, biarkan kami berterima kasih kepadamu. Atas nama tim penyerang, kami mengucapkan banyak terima kasih. Jinwoo hanya tersenyum. Sebelum Jinwoo pergi, ia mengembalikan catatan seorang hunter healer. Hunter itu hanya tersenyum. Setelah itu Jinwoo lalu pergi dan dikawal oleh tim pengawas. Haein kali ini tidak sempat berbicara dengan Jinwoo. Seorang hunter yang di dekatnya bilang, wakil ketua, kenapa kau membawa alat ini? Haein terlihat malu. Ia berkata, lupakan saja tentang ini.